Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Idi Paridi, guru dari UPTD SD Negeri 3 Tunggul Payung, Mapel Pendidikan Agama Islam, sekaligus mahasiswa PPG Daljab LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Batch 1 tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan NIM 2401091211106. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Belum siap. Siap. Belum belajar kita berabrak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya seperti biasa kita
sehabis berdoa yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri. Hitungan ketiga saya menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Malam indah berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, supaya kita tidak ngantuk, ya kita awali dulu dengan ice breaking, yaitu dengan tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Semangat! Ya, terima kasih atas ice breaking. Kemudian akan Bapak absen dulu ya. Yang hadir nanti silakan mengacungkan tangan. Adi Setiawan. Hadir, Ya, bagus. Adimas. hadir, Ya. Ainun. Ya, bagus. Apriyanto. hadir, Astri Amila. hadir, Bagus Nurrohman. hadir. Ya. Danang. Hadir. Oh, ya, semangat ini. Ya, anaknya kecil semangat. Dan Dias Rafa Nugraha. Hadir. Ya. Faisal Haris. Hadir. Selanjutnya Halimah. Hadir. Ya, bagus. Kusniti. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Nuraini. Hadir, Pak. Sigit Jailani. Hadir. Ya. Widuri. Hadir. Yusuf Maulana. Hadir. Ya. Selanjutnya yang terakhir Yusuf. Ya. Terima kasih. Ya, rupanya hari ini hadir semua. Ya, kemarin kita telah membahas tentang puasa di bulan Ramadan. Ya. Apa saja yang kalian lakukan di bulan Ramadan? Puasa. Ya, selain berpuasa apa lagi? Tarawih. Tarawih. Apa lagi? Salat maghrib. Selain sholat tarawih, tadarus. Ya, bagus. Tadarus Al-Qur'an. Dan amalan-amalan lainnya ya yang ada di bulan Ramadan. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan tentang ibadah haji. Sebelum ya Bapak menjelaskan tentang pengertian haji. Nah, nanti kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah supaya kalian mampu menjelaskan pengertian haji dengan benar. Yang kedua adalah supaya kalian mampu menjelaskan
waktu pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang ketiga adalah supaya kalian mampu menjelaskan rukun haji dengan benar. Yang keempat adalah supaya kalian mampu menemukan hikmah dari rukun haji dengan benar. Yang terakhir adalah nanti supaya kalian mampu mempraktikkan ya tata cara urutan manasik haji dengan ketentuan yang sesuai. Oke, kita kembali ke pengertian haji. Ya, diulang kembali. Ibadah haji adalah ibadah ziarah atau berkunjung ke Ka'bah di Mekah. Tahu nggak Mekah? Tahu. Ya, Mekah itu di negara mana? Di negara Arab Saudi. Apakah kalian ingat ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Yes. Ya, rukun Islam yang kelima. Kemudian pertanyaan yang kedua. April, ya coba jawab ya. Ibadah haji dilakukan pada bulan apa? Ya, bagus ya. Ibadah haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah kalian pernah melihat orang-orang di sekitar kalian pergi ibadah haji? Pernah enggak? Ya, apakah tetangga kalian ya atau saudara-saudara kalian atau orang tua kalian? Ada di sini yang orang tuanya sudah pernah naik haji? Belum ada. Ya, mudah-mudahan di tahun yang akan datang ya ada di antara orang tua kita atau saudara-saudara kita pergi untuk beribadah naik haji ya. Mudah-mudahan. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke pengertian haji, di mana di situ dijelaskan ibadah haji adalah ibadah ziarah atau berkunjung ke Ka'bah di Mekah dengan amalan tertentu dan pada waktu tertentu. Ya, di sini dijelaskan waktunya dijelaskan yaitu pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Hukum haji di sini dijelaskan bahwa hukumnya wajib. Nah, bagi yang mampu, ibadah haji adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Supaya tidak ngantuk dan lebih bersemangat lagi, kita breaking dahulu dengan tebuk rukun Islam. Rukun Islam yang pertama salat. Rukun Islam yang kedua salat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima naik haji naik pesawat. Ya. Haji naik pesawat. Wah ya. Kenapa naik pesawat? Ya karena jauh kita negara di Indonesia, ibadah hajinya di Arab Saudi di Mekah, makanya naik pesawat. Nah, di sini dijelaskan dalil ibadah haji, mengapa kita sebagai orang Islam, ya, bagi orang Islam yang sudah mampu wajib haji. Karena dalam Al-Qur'annya, dalam surat Al-Imran ayat 97 ya dijelaskan. Ya, di mana artinya yaitu dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu
bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Itu ada apa namanya bekal. Apakah itu uang atau yang lainnya? Kalau kita mampu, ya maka kita boleh melakukan ibadah haji. Ya, selanjutnya syarat sah haji. Yang pertama beragama Islam. Bolehkah selain orang Islam melaksanakan ibadah haji? Boleh enggak? Boleh. Ya, tidak boleh. Sebab di sini dijelaskan syarat sah haji adalah beragama Islam. Ya, kita semua alhamdulillah ya diberikan oleh Allah dengan agama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal sehat. Maksudnya adalah tidak gila. Merdeka. Merdeka itu adalah bukan hamba sahaya, bukan budak. Yang kelima mampu. Nah, yang keenam dilakukan di waktu dan tempat yang tepat. Tadi dilakukan di waktu bulan Zulhijjah. Ya. Dan tempat yang tepat yaitu di Baitullah, di Mekah. Selanjutnya yaitu adalah tentang rukun haji. Yang pertama itu adalah ihram. Ihram itu niat untuk berhaji yang diwujudkan dengan memakai pakaian ihram. Nih ya, ini namanya pakaian ihram. Rukun haji yang kedua adalah wukuf. Berdiam diri, berdoa dan berzikir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah merupakan puncak ibadah haji. Ya, di sana ya para jemaah haji berdiam diri untuk berdoa memohon kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni. Ya, karena berdoa di sana di padang Arafah, insya Allah dosanya doanya adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Apa aja itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain membaca kalimat ini ya, labbaik juga biasanya itu dengan subhanallah. Bisa subhanallah? Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah berlari-lari kecil atau berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Nah, kita misalkan ya di sini dicontohkan nih, Bapak contohkan. Ini misalkan Bukit Safa ya. Ini Bukit Marwah. Ya, ini Bukit Marwah. Itu kan? Ini Bapak contohkan ini dari Bukit Safa. Ya, berlari-lari ke sini. Ya, 1. Balik lagi. Siti Hajar berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 apa aja? Nah, untuk mencari air bagi Ismail yang kehausan. Ibadah sa'i dalam haji mengajarkan tentang pentingnya usaha. Ya, usaha itu ikhtiar. Ya,
Jadi kalau ada kaitannya dengan belajar, berarti bagaimana caranya kalian supaya pintar? Usahanya adalah dengan belajar sungguh-sungguh, disiplin. Ya, tidak males, berangkatnya rajin, ya masuk tepat waktu. Rukun haji yang kelima yaitu tahalul. Tahalul artinya memotong atau mencukur rambut sebagai tanda keluar dari status ihram. Nah, yang terakhir adalah tertib. Apa yang disebut dengan tertib? Tertib itu berurutan, ya, melaksanakan rukun haji sesuai dengan urutan yang benar. Larangan haji ada larangannya, ya. Apa yang tidak boleh dilakukan, seperti yang pertama memotong atau mencukur rambut, bulu atau kuku, memakai wewangian, ya. Nah, bagi yang melanggar larangan haji wajib membayar dam. Dam itu denda. Yang terakhir adalah hikmah dari ibadah haji. Yang pertama adalah menjadikan hati ikhlas dan pemurah, ya, bagi sesama kaum muslimin. Hatinya ikhlas dan pemurah. Pemurah itu ya menyayangi, ya, suka menyayangi, menolong, ya, itu pemurah dengan hati yang ikhlas. Oke, untuk lebih semangat lagi, ya, mari kita briefing terlebih dahulu biar jangan biar lebih semangat dalam belajar. Ya, briefing kali ini yaitu adalah tentang tekuk rukun haji. Suaranya dikeluarkan yang semangat. Nah, ayo tekuk rukun haji mulai. Akan Bapak bagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Nah, kelompok pertama yaitu pesertanya adalah Dias, Dimas, Faisal, dan Bagus. Nah, coba angkat tangan kelompok pertama. Ya. Kelompok 1 berdiskusi tentang wukuf. Nah, tentang wukuf. Apa itu wukuf, ya? Silakan berdiskusi. Nanti kalau sudah selesai nanti akan dipresentasikan ke depan. Silakan maju. Kelompok 1 dulu. Ya, wukuf. Silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan. Ya, silakan maju. Depan berkumpul di sini. Ya, silakan. Ya, duduk yang rapi. Sila. Ya, silakan duduk. Apa yang kalian lakukan ketika wukuf? Apa saja yang kalian lakukan? Ya, boleh berzikir. Boleh apa lagi? Ya, silakan. Ada yang berdoa, ada yang berzikir. Itu namanya wukuf. Ya. La ilaha illallah. Ya, sudah cukup, ya. Coba Bapak tanya ke kelompok 4 tadi, ya, kelompoknya dia benar enggak itu yang namanya wukuf?
Ya, rukuk itu berkumpul dengan melakukan berdoa atau berzikir. Ya, betul. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan kelompoknya Kusniti. Ya, tolak. Apa bacaannya? Bacaannya. Labai. Ya, dibaca bacanya yang keras. Labai. Labai Allahumma labai la syarika laka labai innal hamda wan ni'mata wan mulka syarika. Ya, sudah cukup. Ya, itu contoh. Ya, tawaf ya. Itu mengelilingi Ka'bah. Selanjutnya yaitu adalah tanya jawab. Ya, apakah nanti kalian ada yang kurang paham? Ya, silakan. Yang mau bertanya, ya mengajukan tangan. Silakan. Pak, Oh ya, ya silakan. haji itu wajib bagi yang mampu. Di desa ada yang orang kaya, orang mampu, tapi dia belum haji. Itu hukumnya apa, Pak? Dosa atau tidak? Nah, ya di sini dia bertanya, pertanyaannya itu di desanya ada seorang yang kaya, tetapi dia belum apa? Belum haji. Dia belum haji. Ya, di sini dijelaskan ya dalilnya. Nih, ya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari, berarti kan tadi yang diceritakan apa pertanyaan dia sudah kaya, tetapi tidak sudah kaya, sudah mampu, ada ongkosnya untuk naik haji, tetapi tidak mau berhaji, berarti dia mengingkari kewajiban haji. Kalau mengingkari kan berarti berdosa. Ya, selanjutnya ada pertanyaan yang lain. Pak, mau tanya, Ya, silakan Yusuf. boleh tidak menghajikan orang lain yang sudah meninggal? Boleh. Ya, ada lagi enggak yang bertanya? Kalau tidak ada sekarang, ya Bapak yang bertanya. Pertanyaan yang pertama untuk Dias. Ya, Dias, rukun haji yang kedua apa? Rukun haji yang kedua, Tolong. betul enggak? Rukun haji yang kedua, Tidak. ya salah. Apa yang tadi yang betul? Hukum. Ya, rukun haji yang kedua adalah rukun. Ya, awas ingat kembali ya. Coba Kusniti, rukun haji yang terakhir, ya tertib. Beri tepuk untuk baik untuk sekarang, karena tadi kita sudah ya dijelaskan materi tentang ibadah haji. Sekarang nanti kalian akan mengerjakan ya lembar kerja peserta di gampang soalnya pilihan dan jangan asal mengisi, diingat-ingat kembali soalnya dibaca, dipahami. Nanti dikerjakannya untuk PR aja ya. Nah, untuk pekerjaan rumah, karena pelajaran hari ini
yaitu sudah selesai. Ya. Bagaimana? Apakah kita ada keinginan untuk beribadah haji? Ada keinginan enggak? Ada cita-cita enggak untuk beribadah haji? Ayo, ada cita-cita enggak untuk mau ke Mekah, ke Baitullah, ke Baitullah? Ada enggak yang mau bercita-cita pergi haji? Ya, dana, ya bagus ya. Sebab tadi rukun haji adalah rukun Islam yang kelima. Ya, wajib dilaksanakan bagi kita yang sudah mampu. Ya, kita harus bersyukur. Nah, bisa dipanggil atau terpanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, nanti kalau kita sudah dewasa patut disyukuri. Apakah kalian senang belajar hari ini? Nah, untuk materi minggu depan yang kita akan pelajari adalah tentang kurban. Oke, kita untuk yang terakhirnya yaitu speaking dengan tepuk rukun haji. Ya, semoga belajar kita hari ini ya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke, kita istirahat terdahulu. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan boleh istirahat. Ya.